Kalian yang ngikutin sepak bola Eropa, mau dari Liga Inggris, Liga Italia, atau cuma ngikutin Piala Dunia 4 tahunan sekalipun, pasti tahu yang namanya Paul Pogba. Baru-baru ini, dia dinyatakan bersalah atas kasus doping dan membuatnya di-ban selama 4 tahun tidak boleh berkecimpung di dunia sepak bola. Nah, gimana sih ceritanya? Kenapa Pogba bisa kena ban? Dan perjalanan karirnya yang menurut gua cukup oke menjadi sia-sia. Pogba sempat digadang-gadang sebagai wonderkid saat masih ada di dalam akademi Manchester United. Pogba lahir pada tanggal 15 Maret 1993 dengan nama lengkap Paul Labile Pogba. Pogba lahir di daerah pinggiran kota Paris bernama Lagny-sur-Marne. Pogba adalah seorang beragama Muslim dan dengan kedua orang tuanya yang bernama Vaso Antoine dan Yeo Pogba. Hidup kedua orang tuanya pun tidak mudah, bahkan sebelum Pogba lahir ke muka bumi ini. Seperti kebanyakan pemain kulit hitam lainnya yang berasal dari Prancis, keluarga Pogba merupakan pengungsi Afrika yang bermigrasi ke Prancis akibat konflik pada akhir tahun 80-an sampai awal tahun 90-an. Ayah dan ibu Pogba membawa dua kakak kembar Pogba bernama Florentin dan Matthias mengungsi ke Prancis untuk menghindari konflik itu. Pogba Brothers memang berdarah sepak bola. Ayahnya yaitu Vaso Antoine merupakan pesepak bola profesional saat belum bermigrasi ke Prancis. Vaso Antoine masih tetap mempertahankan profesinya menjadi pesepak bola ketika sudah berpindah ke Prancis, tapi berada di liga yang sangat bawah. Ketika menjadi pesepak bola di Prancis, Vaso Antoine melatih ketiga anaknya untuk menjadi pesepak bola profesional di akademi lokal bernama Roissy Embry. Antoine ini anaknya mencapai level yang sangat tinggi di sepak bola, sehingga ia melatih anak-anaknya dengan cukup keras. Pogba berlatih di akademi Roissy Embry sejak umur 6 tahun. Setelah berpindah-pindah akademi, akhirnya Pogba direkrut oleh tim scout Manchester United pada tahun 2009. Pogba bersama Jesse Lingard, Rafael Morrison, dan Sam Johnstone berhasil menjuari FA Youth Cup pada tahun 2011. Lalu, akhirnya Pogba mendapatkan kesempatan dari Sir Alex Ferguson bermain di tim utama Manchester United pada musim 2011 dan 2012. Pada musim itu, Pogba beberapa kali masuk sebagai pemain pengganti, seperti yang biasa Sir Alex lakukan pada pemain-pemain akademi Manchester United. Namun setelah itu, seperti yang kita tahu pada tahun 2012, Pogba meninggalkan Old Trafford untuk berlabuh ke Juventus. Buat yang ngikutin, perpindahan Pogba ke Juve ini cukup menimbulkan keributan di internal Manchester United. Waktu itu, kontrak Pogba memang sudah habis, namun MU dan Sir Alex Ferguson ingin memperpanjang kontrak Pogba, tapi menemui jalan buntu. Setidaknya, ada dua sisi permasalahan Pogba ketika pindah ke Juventus. Yang pertama, dari sisi Pogba, ia merasa kontrak yang diberikan oleh Sir Alex Ferguson sangatlah kecil baginya. Ia datang bersama agennya, Mino Raiola, langsung untuk menemui Sir Alex Ferguson. Menurut klaim Pogba, Sir Alex memberikan kontrak yang sangat kecil baginya, dan bahkan Mino Raiola pun sempat mengatakan bahwa anjing pun tidak akan mau untuk menandatangani kontrak tersebut. Selain kontraknya yang sangat kecil, hal yang membuat Pogba tidak mau memperpanjang kontraknya adalah kesempatan bermainnya yang juga sangat kecil bersama MU. Dan pernyataan Pogba tersebut bukannya tanpa dasar. Kalau kita lihat statistiknya pada musim 2011 dan 2012, musim terakhir Pogba sebelum pindah ke Juventus, Pogba cuma main sebanyak 3 pertandingan, dan itu pun semua masuk dari bangku cadangan. Selebihnya, Pogba cuma ada di bench, dan bahkan tidak dipanggil sama sekali dalam suatu pertandingan. Ada satu pertandingan saat tahun baru saat Manchester United menjamu Blackburn di Old Trafford. Ya saat itu gue juga nonton sih. Pogba mengatakan pada saat itu, Sir Alex lebih memilih memainkan Rafael yang berposisi sebagai bek kanan untuk menggantikan Darren Fletcher yang sedang cedera. Sakit hatilah si Pogba. Pogba yang memiliki posisi yang sama dengan Fletcher ini sudah disuruh pemanasan dan bersiap-siap, tapi tak bermain 1 menit pun. Setelah pertandingan berakhir, Paul Scholes kembali bermain setelah sebelumnya sempat memutuskan untuk pensiun dan membuat kesempatan Pogba bermain bersama MU semakin kecil. Sementara dari sisi Sir Alex, menurutnya, Pogba kekurangan respect terhadap klub. Bahkan secara terang-terangan, Sir Alex juga mengatakan ketidaksukaannya terhadap agen Paul Pogba yaitu Mino Raiola. Dalam salah satu bukunya yaitu berjudul Leading, Sir Alex mengatakan dalam sepak bola ada 2 agen sepak bola yang sangat ia tidak sukai. Salah satunya adalah Mino Raiola.
Saat itu Pogba memiliki kontrak 3 tahun bersama Manchester United dan opsi perpanjangan 1 tahun yang Sir Alex ingin sekali menandatanganinya. Namun di meeting itu terdapat Mino Raiola dan mengacaukan segalanya. Sir Alex juga mengatakan kalau ia dan Raiola sudah seperti air dan minyak yang tidak dapat disatukan sama sekali. Ada pendapat juga yang mengatakan bahwa Sir Alex Ferguson sangat tidak suka dengan Raiola karena sang agen terlalu mata duitan dan berusaha meraup keuntungan yang sangat besar bagi setiap transfer yang dia tangani. Sementara menurut Sir Alex, untuk pemain akademi, kontrak seorang pemain memang belum akan sangat besar dan Manchester United sudah memberikan kontrak yang sangat pantas kalau itu untuk sang pemain akademi, termasuk Pogba saat itu. Tapi setelah masuk Juventus, Pogba beneran membuktikan kepada Sir Alex bahwa ia salah tidak banyak memberikan kesempatan. Di musim pertamanya saja, Pogba yang berposisi sebagai gelandang bisa bermain sebanyak 27 kali bersama Juventus dan mencetak 5 gol. Cukup impresif buat anak umur 19 tahun di musim debutnya bersama Juventus. Bahkan saat itu Juventus masih punya Andrea Pirlo dan Arturo Vidal yang mainnya juga masih bagus banget. Tapi, Pogba masih banyak diberi kesempatan main oleh Antonio Conte, pelatih Juventus saat itu. Singkat cerita, setelah membawa Juventus 3 kali juara Serie A berturut-turut, Pogba dipercaya mengenakan nomor punggung keramat 10 Juventus yang merupakan nomor punggung dari pemain legendaris ikonik milik Juventus yaitu Alessandro Del Piero. Tapi ya, semusim pakai nomor 10, Pogba malah pindah ke klub lamanya yaitu Manchester United. Musim pertama Pogba comeback ke Juventus berjalan sangat mulus. Pogba langsung jadi starter regular tim dengan 51 kali main, 9 gol, dan 6 assist di semua ajang. Selain itu, dia juga mendapatkan trofi Community Shield, Europa League, dan EFL Cup pada musim pertamanya. Saat itu hubungan Pogba dan Mourinho terlihat sangat baik-baik saja pada musim pertama Pogba maupun Mourinho di Manchester United. Hingga pada saat musim panas 2017, Pogba mengalami cedera paha dan melakukan rehabilitasinya di Miami. Ya ini kan Miami ya, jadi semua orang kayak menganggap kalau Pogba dan istrinya sedang jalan-jalan aja liburan. Jadi saat itu ada beberapa paparazzi yang memotretnya sedang berada di Miami dan Pogba seperti sedang liburan instead of sedang melakukan rehabilitasi cedera. Lalu Mourinho mengetahui hal itu dan mengirimkan foto paparazzi itu ke Mino Raiola, sang agen Paul Pogba, dan merasa keberatan karena pemain-pemain yang lain sedang bekerja dan berlatih dengan keras dan mati-matian, sedangkan Pogba malah enak-enakan dan asik-asik liburan di Miami. Pogba dan Mourinho udah sama-sama gedek satu sama lain. Di satu sisi, Pogba pengen jelasin ke Mourinho kalau dia sedang rehabilitasi dan bukan sedang enak-enakan liburan. Sedangkan Mourinho kekeh dengan pendapatnya sendiri, yaitu Pogba sebenarnya sedang enak-enakan liburan, bukan sedang berlatih atau rehabilitasi cederanya. Ya walaupun begitu, Pogba tetap menjadi pemain andalan MU, dan Pogba terus-menerus menjadi starter pertandingan-pertandingan MU. Hingga pada awal musim 2018-2019, saat itu, MU sedang struggle dengan performa tim yang sedang ancur-ancuran. MU hanya menang 2 kali dari 8 pertandingan di semua kompetisi, dan tertinggal 11 poin dari peringkat 4 klasemen, yaitu zona Champions League. Saat itu, Pogba tertangkap kamera sedang berdebat dengan Mourinho saat akan memulai latihannya. Saat itu, Pogba memang menjadi salah satu pemain yang menjadi kambing hitam atas performa buruknya hingga kemudian Mourinho dipecat oleh MU dan digantikan oleh Ole Gunnar Solskjaer. Overall, memang prestasi Pogba tidak terlalu bagus pada masa comeback-nya bersama MU, berbeda dengan prestasinya bersama timnas Prancis, di mana Pogba berhasil memenangkan Piala Dunia di Rusia. Pelatih terbaru MU pun, Erik ten Hag, cenderung menginginkan Frenkie de Jong, mantan anak asuhnya di Ajax, untuk bermain bersama United. Pogba akhirnya meninggalkan Manchester United dengan free transfer, walaupun Pogba mendapatkan kontrak yang lebih kecil dari tawaran MU, yaitu sekitar 6 juta euro per tahunnya. Nah, justru dari sinilah petaka Pogba dimulai. Setelah kembali ke Juventus, bukannya membawa hoki, tapi Pogba malah makin banyak dapat kesialan. Tidak lama setelah ia memutuskan keluar dari Man United untuk kedua kalinya, Pogba melaporkan diperas oleh sekelompok geng kriminal.
Nah, kejadian ini bahkan hampir membuat Pogba keluar dari sepak bola karena saking stresnya. Nilai dari pemerasan ini dilaporkan mencapai 11,1 juta euro atau sekitar 188 miliar rupiah dengan kurs sekarang. Yang bikin stres lagi adalah kakak Pogba yang bernama Matias Pogba ternyata ikutan terlibat dalam kasus ini ya, walaupun ia menyangkal semua tuduhannya. Pogba sampai bikin statement kayak gini, where there is money, you have to be careful. Money change people. It can break up a family. It can create a war. Sometimes, I was just by myself thinking, I don't want to have money anymore. I just don't want to play anymore. I just want to be with normal people. So they will love me for me, not for the fame, not for the money. Sometimes it's tough. This life, you have to go through it. It will only make me stronger. Pun ketika memutuskan untuk melanjutkan karir sepak bolanya bersama Juventus, Pogba mengalami kesialan lagi. Tidak lama juga setelah menandatangani kontrak 4 tahun bersama Juventus, Pogba langsung mengalami cedera meniskus yang membuatnya harus menepi selama lebih dari 2 bulan karena harus melakukan operasi. Pogba melewatkan begitu saja Piala Dunia Qatar 2022 karena cederanya ini dan baru bisa debut lagi bersama Juventus pada 28 Februari 2023 atau lebih dari 7 bulan sejak ia menandatangani kontrak baru bersama Juventus. Lalu 2 minggu setelahnya, Pogba cedera lagi pada saat latihan dan memaksa menepi lagi selama sebulan. Lalu saat dia mendapatkan starting pertamanya pada bulan Mei, Pogba hanya bermain selama 23 menit karena cedera lagi. Lalu musim baru 2023-2024 pun hanya berlangsung selama sebulan buat Pogba, karena Pogba disuspend karena gagal tes doping saat Juventus menang 3-0 melawan Udinese pada Agustus 2023. Saat itu, walaupun Pogba hanya jadi cadangan, namun ia dipilih sebagai sampel untuk tes doping dan hasilnya kadar testosteron Pogba meningkat. Di dalam tubuh Pogba diketahui terdapat zat bernama dehydropiandrosterone atau disingkat DHEA. Nah, si zat DHEA ini berfungsi meningkatkan kinerja fisik dari seseorang yang which is sangat tidak diperbolehkan digunakan oleh seorang atlet. Pogba dituntut 4 tahun dilarang bermain oleh jaksa anti doping Italia sejak tahun lalu dan tuntutan tersebut dikabulkan oleh Tribunale Nazionale Antidoping atau Badan Anti Doping di Italia. Melalui akun Instagramnya, Pogba berencana untuk melakukan banding atas hukuman yang diberikan kepadanya dan kita bisa tunggu nanti gimana nasib Pogba selanjutnya. Apakah tetap bermain ataukah akan memutuskan untuk pensiun dini.